Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Berniat belanja besar di Italia, Manchester United bidik talenta Napoli. Manchester United dikabarkan bersedia mengeluarkan 76 juta pound sterling untuk mendatangkan penyerang Napoli, Vichak Kvaratskhelia, pada bursa transfer Januari 2025. Pemain berusia 23 tahun itu terus menunjukkan performa gemilang pada musim 2024-2025 bersama Napoli, mencetak 5 gol dan memberikan 2 assist dalam 12 pertandingan Serie A. Kvaratskhelia juga tampil impresif di level internasional, membantu Georgia mencapai babak 16 besar Euro 2024 di Jerman. Meskipun relatif baru di level elit sepak bola, pemain sayap ini telah mengumpulkan sejumlah trofi, termasuk gelar Serie A 2022-2023. Total Kvaratskhelia telah tampil 102 kali untuk Napoli dan mencetak 30 gol sejak pindah dari Rubin Kazan pada Juli 2022. Dengan rapor impresif, Manchester United dikabarkan tidak segan mengeluarkan dana besar demi memboyongnya. Kehadirannya pun diperlukan demi memperkuat lini serang tim untuk kembali ke papan atas Liga Inggris. Setelah memulai musim Liga Premier dengan buruk di bawah asuhan Erik ten Hag, Manchester United kini berada di peringkat ke-13 klasemen. Setan Merah diperkirakan menjadi yang terdepan dalam perburuan Kvaratskhelia, yang juga tengah dipantau oleh pemandu bakat klub-klub besar Inggris. Namun, rumor ini patut dipertanyakan kebenarannya. Pasalnya, Setan Merah sudah punya 2 nama untuk mengisi posisi sayap kiri, yakni Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford. Keduanya sudah harus bersaing demi memperebutkan satu tempat. Ten Hag bahkan sempat menurunkan keduanya bersamaan, meski salah satu harus dikorbankan bermain di luar posisi terbaik. Namun, bisa ditebak, keputusan tersebut tidak berbuah positif dengan performa tim tetap buruk dan Ten Hag dipecat. Ketimbang sektor kiri, MU punya masalah lebih besar di sisi seberang. Antony gagal membayar investasi besar yang ditanam klub kepadanya. Pemain asal Brasil itu berpotensi ditendang dari Old Trafford dalam waktu dekat. Sementara walau menjanjikan, masih terlalu dini untuk menyebut Amad Diallo layak diandalkan secara reguler. Ruud van Nistelrooy segera latih klub Inggris ini? Kedatangan Ruben Amorim sebagai manajer baru The Red Devils kemudian mengakhiri kiprah Ruud van Nistelrooy di Old Trafford. Tapi boleh jadi ia tidak akan menganggur dalam waktu lama. Menurut laporan The Sun, ada klub Liga Inggris yang sudah cukup lama memantaunya. Klub itu adalah Burnley, yang saat ini bermain di Championship, divisi kedua Liga Inggris. Saat ini Burnley sejatinya masih dilatih oleh Scott Parker, yang semasa aktif bermain dulu juga merupakan penggawa timnas Inggris. Tapi kelanjutan karir Parker sedang dispekulasikan. Salah satu hal yang membuat masa depan Parker di Burnley jadi spekulasi adalah rentetan tanpa kemenangan dalam 4 laga di Championship, yang sempat dijalani sedari pertengahan bulan Oktober lalu. Baru pada akhir pekan lalu rentetan itu akhirnya terhenti usai mengalahkan Swansea City dengan skor 1-0. Selain itu, dari 13 laga terakhir Burnley di Liga, skuad Scott Parker hanya bisa mencetak 9 gol. Aspek tersebut kabarnya juga mengundang sorotan negatif pada kinerja sang juru taktik. Menurut Football Transfers, Ruud van Nistelrooy yang sedang lowong bisa saja bikin Burnley tertarik lagi. Ya, pada musim panas lalu Burnley memang sempat mendekati mantan bomber timnas Belanda itu. Namun, minat Burnley pada saat itu tidak bersambut. Ruud van Nistelrooy lebih memilih ke Man United sebagai asisten Erik ten Hag dan Burnley pun beralih ke Scott Parker. Dengan laju Burnley saat ini, plus hasil yang diperlihatkan Ruud van Nistelrooy sebagai caretaker Man United, ketertarikan klub Inggris tersebut diakini bakal tersulut lagi. Sebelum ini Kenneth Perez, mantan bintang Eredivisie, juga sudah memprediksi bahwa Ruud van Nistelrooy bakal jadi buruan sejumlah klub yang butuh pelatih baru. Dan persaingan mendapatkannya bisa jadi bakal ketat. Klub-klub kini berpikir, "Hey, Van Nistelrooy. Ia punya pengalaman di PSV dan sudah membuktikan diri sebagai manajer sementara di sebuah klub top Inggris," kata Perez dalam acara Voetbal Praatnya ESPN. Dukung Ruben Amorim, Manchester United segera kontrak 2 Bundesliga pada Januari. Manchester United dikabarkan sedang melakukan berbagai persiapan untuk memperkuat skuad mereka menjelang dibukanya bursa transfer Januari.
Pelatih baru Ruben Amorim yang baru saja bergabung dari Sporting Lisbon telah menyusun rencana untuk merombak komposisi tim. Salah satu target utama United adalah bek Bayer Leverkusen, Jonathan Tah. Menurut laporan, United telah memulai pembicaraan untuk merekrut Tah pada musim panas mendatang, memanfaatkan posisi bek asal Jerman tersebut yang kontraknya akan berakhir di akhir musim ini. Hal ini memungkinkan Tah untuk bernegosiasi dengan klub di luar Jerman mulai Januari. Dalam situasi ini, United berpeluang besar untuk mendapatkan Tah sebagai agen bebas, suatu langkah yang dapat menghemat biaya transfer yang signifikan. Namun, United tidak sendirian dalam usaha ini, karena klub-klub Premier League lainnya, seperti Chelsea dan Tottenham Hotspur, juga dilaporkan telah mengadakan pembicaraan untuk merekrut Tah dengan status bebas transfer. Di sisi lain, Manchester United juga tengah memantau Leroy Sané, penyerang sayap Bayern Munchen yang masa kontraknya dilaporkan akan berakhir pada akhir musim. United melihat peluang untuk merekrut mantan bintang Manchester City tersebut, namun mereka harus bersaing ketat dengan Arsenal yang juga menunjukkan minat pada Sané. Menurut laporan Sky Germany, United telah aktif memantau situasi kontrak Sané dengan harapan dapat membawa penyerang tersebut kembali ke Premier League. Namun, Bayern dan Sané masih mempertimbangkan untuk memperpanjang kontraknya, yang menjadi tantangan tersendiri bagi United. Rencana perekrutan ini menjadi prioritas Amorim untuk memperkuat lini belakang dan depan United. Tah, sebagai bek yang tangguh dan berpengalaman di Bundesliga, diharapkan mampu menambah stabilitas lini pertahanan yang menjadi titik lemah United akhir-akhir ini. Setelah 1,5 tahun hilang, Malacia akhirnya beraksi lagi. Lama tak terdengar kabarnya, Tyrell Malacia akhirnya merumput lagi. Bek Manchester United itu sempat absen panjang karena cedera lutut. Malacia membuat aksi perdananya di lapangan hijau dalam 1,5 tahun saat bermain 45 menit untuk tim U21 Setan Merah di EFL Trophy, Rabu, 13 November 2024, dini hari WIB, di John Smith Stadium, kandang Huddersfield. Dia jadi starter sebelum digantikan Harry Amas saat pergantian babak. Sayangnya, tim U21 MU harus kalah 1-4 dan gagal melaju jauh di EFL Trophy. Meski cuma bermain sebabak, kehadiran Malacia tentu melegakan untuk skuad dan fans MU tentunya. Mengingat Malacia selama ini lebih banyak berada di ruang perawatan ketimbang beraksi. Kali terakhir, Malacia beraksi pada Mei 2023 dan harus absen semusim karena cedera ligamen lutut. Dia butuh 1,5 tahun untuk memulihkan cedera yang sempat kambuh, sehingga menunda waktu comeback-nya. Total ada 70 pertandingan dilewatkan Malacia bersama MU dan cuma sempat dilatih semusim oleh Erik ten Hag, manajer yang membawanya dari Feyenoord musim panas 2022. Ten Hag kini sudah dipecat dan Malacia akan ditangani Ruben Amorim ketika kembali ke tim utama. Absennya Malacia ini membuat MU krisis bek kiri, mengingat Luke Shaw juga kerap bolak-balik cedera. Menurut situs resmi MU, tim pelatih tidak akan buru-buru memainkan Malacia di tim utama. Mereka ingin Malacia pulih total sebelum bisa bermain normal lagi. Sejak dibeli dari Feyenoord, Malacia baru main 39 kali tanpa gol maupun assist. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.